2161 Waktu Lalat. Meskipun pejabat tinggi dari Sekte Pemujaan Api selalu tahu bahwa gadis suci memiliki status tinggi di hati pemimpin sekte, mereka tidak pernah berpikir pemimpin sekte tidak akan ragu untuk secara pribadi bergerak untuk mencari orang yang telah tercemar. Gadis suci di Provinsi Bawah. Pemimpin Sekte Tuan. Pada saat ini, Hall Master Leng Yin dari Enforcement Hall melangkah untuk memberitahu Tang Xuan tentang sesuatu yang tidak dia ketahui. Saat ini, semua formasi transportasi antar provinsi di provinsi atas sudah berhenti bekerja. Kami tidak dapat lagi melakukan perjalanan ke provinsi bawah. Meskipun Tang Xuan adalah pemimpin sekte dari Sekte Pemujaan Api, dia telah berkultivasi secara tertutup untuk waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, dia tidak menyadari beberapa hal yang telah terjadi di Tanah Suci Dao Marsial. Formasi transportasi antar provinsi berhenti bekerja. Kita tidak bisa lagi melakukan perjalanan ke provinsi bawah. Setelah mendengar kata-kata Leng Yin, Tang Xuan mengerutkan kening sebelum dia bertanya dengan suara yang dalam, apa yang terjadi? Setelah itu, Leng Yin memberitahu Tang Xuan tentang rumor yang beredar di Dao Marsial Seinland. Dia memberitahu Tang Xuan tentang bagaimana klan iblis dari tanah pengasingan mungkin telah menginvasi provinsi bawah, menyebabkan formasi transportasi antar provinsi berhenti bekerja. Jika itu masalahnya, mungkin saja klan iblis dari negeri pengasingan telah menginvasi provinsi bawah lagi. Ekspresi Tang Xuan berubah serius setelah dia mendengar penjelasan Leng Yin. Selanjutnya, Tang Xuan memandang dua wakil pemimpin sekte dari Sekte Pemujaan Api. Meskipun kami tidak sepenuhnya yakin bahwa klan iblis telah menginvasi Tanah Suci Dao Marsial lagi, kami tidak dapat mengabaikan kemungkinan bahwa hal itu telah terjadi. Apakah Anda mengirim para tetua dan murid untuk mengumpulkan sumber daya? Petik 2. Pemimpin Sekte Tuan, kami telah memerintahkan orang untuk mengumpulkan banyak sumber daya, bahkan jika klan iblis berhasil menyerang provinsi atas, Sekte Pemujaan Api akan dapat mempertahankan dirinya sendiri saat kita berperang dengan mereka, salah satu wakil sekte para pemimpin berkata dengan tergesa-gesa. Wakil pemimpin sekte lainnya mengangguk. Sangat baik, Tang Xuan mengangguk puas, dan kemudian, dia berbalik untuk melihat ke arah Leng Yin. Dia berkata dengan dingin, Hall Master Leng, bawa aku ke Ruyan. Setelah mengunjunginya, kita akan bertemu dengan gadis suci Sekte Pemujaan Api yang telah hilang selama bertahun-tahun dan putrinya dengan pria tak dikenal dari provinsi bawah. Ketika Tang Xuan menyebut pria dari provinsi bawah, tidak hanya kemarahan yang muncul dari lubuk hatinya, tetapi kemarahan juga bisa terlihat di matanya. Dia tidak bisa membayangkan betapa marahnya orang itu, jika dia mengetahui bahwa gadis suci telah bersama pria lain dan bahkan telah melahirkan seorang putri. Tang Xuan telah mengalami betapa menakutkannya, orang itu, beberapa dekade yang lalu. Sampai sekarang, Tang Xuan masih bisa mengingatnya dengan jelas. Ya, pemimpin sekte Tuan, jawab Leng Yin dengan hormat dan berbalik untuk memimpin. Sebelum Tang Xuan pergi dengan Leng Yin, dia melirik King Huo dan berkata, Penjaga King Huo, jika Ruyan mau bekerja sama, aku akan menutup mata atas kesalahannya sebelumnya dan melihatnya sebagai pelindung adiknya. Namun, jika dia tidak mau bekerja sama, saya harus menghukumnya sesuai dengan aturan sekte. Ketika King Huo mendengar kata-kata Tang Xuan, dia hanya tersenyum pahit. Dia mengenal murid langsungnya dengan sangat baik. Dia tidak akan mengkhianati rahasia saudara perempuannya kecuali dia diberi izin untuk melakukannya. Kakak King Huo, kamu terlalu memanjakan muridmu. Hong Yun menghela nafas. Meskipun Hong Yun mungkin tampak muda, dia hanya sedikit lebih muda dari King Huo. Dia berasal dari generasi yang sama dengan King Huo. Hari itu, berita tentang Tang Xuan, pemimpin sekte dari Sekte Pemujaan Api, keluar dari kultivasi tertutup setelah menerobos ke bentuk ke-9 dari tahap surgawi Sein mulai menyebar di sekte sebelum menyebar ke seluruh wilayah barat, mengejutkan semua orang. Pemimpin sekte Tuan dari Sekte Pemujaan Api telah menembus ke bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci, formulir kenaikan surgawi. Setelah penjaga besar Sekte Pemujaan Api telah melewati kesengsaraan surgawi dan naik, kami akhirnya memiliki pembangkit tenaga listrik lain di bentuk ke-9 dari tahap surgawi di sekte itu. Karena pemimpin sekte Tuan dari Sekte Suci berhasil menerobos, itu berarti saat ini ada 4 pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi di Tanah Suci Bela Diri Dao. Di wilayah barat, mereka yang menganggap Sekte Pemujaan Api sebagai sekte suci dan agama mereka sangat gembira setelah mengetahui bahwa Tang Xuan telah menembus ke bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci.
Seiring berjalannya waktu, berita menyebar dari wilayah barat ke seluruh tanah suci Dao Marsial. Untuk sementara waktu, seluruh tanah suci Dao Marsial berdengung. Sekte Pemujaan Api akhirnya memiliki pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage. Itu adalah berita besar di Dao Marsial Saint Land. Orang harus tahu bahwa sebelum ini, hanya Sekte Kesetra Hitam dan Sekte Ramalan Surga yang memiliki pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci di sekte masing-masing. Orang terkuat di Sekte Pemujaan Api hanyalah pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-8 dari tahap surgawi suci, dan dia adalah Tang Xuan, pemimpin sekte dari Sekte Pemujaan Api. Secara alami, Tang Xuan bukan hanya pembangkit tenaga listrik biasa di bentuk ke-8 dari tahap surgawi suci. Di Tanah Suci Bela Diri Dao, selain berada di peringkat keempat pada peringkat suci tertinggi, Tang Xuan adalah yang terkuat di antara mereka yang berada di bawah bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci. Di masa lalu, pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci dari Sekte Kesetra Hitam dan Sekte Ramalan Surga bermaksud untuk bergabung dan membunuh Tang Xuan, pemimpin sekte dari Sekte Pemujaan Api, sebelum membagi sumber daya budidaya di antara mereka sendiri. Namun, Tang Xuan berhasil melarikan diri meskipun dua pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage telah bergabung. Ini karena Tang Xuan telah menguasai gerakan kemampuan surgawi yang sangat maju. Selain itu adalah kemampuan surgawi tipe pelarian yang sangat langka. Setelah dilemparkan, akan sulit bahkan bagi pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi untuk menangkapnya. Secara alami, setelah Tang Xuan lolos dari dua pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage, dia berbalik dan mengancam mereka. Jika mereka berani menyerang siapapun dari Sekte Pemujaan Api, dia akan membobol sekte mereka dan menyerang yang lain di sekte mereka dengan kemampuan surgawi tipe pelarian ini. Dengan kekuatan Tang Xuan dan kemampuan surgawi tipe pelarian misterius itu, tidak ada seorang pun di kedua sekte, selain dari dua pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage, yang cocok untuknya. Kedua sekte pasti akan menderita kerugian besar jika Tang Xuan memutuskan untuk menindaklanjuti kata-katanya dan berjuang sampai akhir. Meskipun dua pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage sangat kuat, tidak mungkin bagi mereka untuk melindungi semua orang di sekte mereka. Untuk alasan ini, Sekte Pemujaan Api tetap aman dan berdiri di atas tanah yang rata dengan dua sekte lainnya. Orang bisa mengatakan alasan Sekte Pemujaan Api berhasil berdiri teguh sampai sekarang adalah karena kemampuan surgawi tipe pelarian misterius yang dikuasai pemimpin sekte Tang Xuan. Tang Xuan telah menerobos. Sial, dia benar-benar menerobos ke bentuk ke-9 dari Le Saint Celestial Stage. Ketika basis kultivasinya hanya pada bentuk ke-8 dari tahap surgawi suci, dia sudah tidak takut dengan sekte ramalan peramal surgawi kami yang agung karena gerakannya kemampuan surgawi. Sekarang dia telah menembus ke bentuk ke-9 orang suci. Celestial Stage, aku takut dengan gerakannya Divine Ability, dia sekarang cocok dengan Great Oracle kita. Aku ingin tahu di mana dia menemukan gerakan kemampuan surgawi itu. Kemampuan surgawi itu jauh lebih kuat daripada kemampuan surgawi gerakan tingkat tinggi di Tanah Suci Dao Marsial. Ya, jika ada kemampuan surgawi yang lebih unggul dari semua kemampuan surgawi tingkat tinggi itu pasti gerakan kemampuan surgawi yang dikuasai Tang Xuan. Untungnya, pemimpin sekte dari Sekte Pemujaan Api tidak berbagi gerakan kemampuan surgawi itu dengan orang lain, jika tidak, bahkan jika hanya beberapa orang dari Sekte Pemujaan Api yang menguasai kemampuan surgawi itu, mereka akan mampu membuat kekacauan di Tanah Suci Dao Marsial. Ketika kabar tentang pemimpin sekte Tang Xuan dari Sekte Pemujaan Api telah menembus ke bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci, bentuk kenaikan surgawi, mencapai Sekte Kesetra Hitam dan Sekte Ramalan Surga, sekelompok tetua dan murid terkejut. Banyak dari mereka khawatir Tang Xuan akan membalas dendam dari mereka dan mencari masalah dengan sekte masing-masing, Sekte Kesetra Hitam dan Sekte Ramalan Surga. Di masa lalu, Tang Xuan tidak melakukannya karena dia tidak cukup kuat untuk mengalahkan pembangkit tenaga sekte mereka di bentuk ke-9 dari tahap surgawi Sein bahkan dengan bantuan gerakan kemampuan surgawi yang telah dia kuasai. Hal-hal mungkin berubah sekarang karena Tang Xuan tidak lagi berada di bentuk ke-8 dari tahap surgawi suci. Dia telah menembus ke bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage. Kecuali Tang Xuan saja, tidak ada seorang pun di Tanah Suci Dao Marsial yang tahu bagaimana dia berhasil mendapatkan gerakan misterius kemampuan surgawi itu.
Hanya dia yang tahu bahwa gerakan kemampuan surgawi yang dia kuasai bukan milik alam duniawi, tetapi milik alam yang lebih tinggi dari alam duniawi. Kemampuan surgawi ini diberikan kepadanya oleh pembangkit tenaga listrik misterius yang muncul di Sekte Pemujaan Api beberapa dekade yang lalu. Pada saat itu, pembangkit tenaga listrik misterius itu telah meminta beberapa bantuan kepada Tang Xuan. Sebagai imbalannya, dia telah memberikan gerakan kemampuan surgawi ini kepada Tang Xuan sebagai hadiah. Dengan bantuan dari gerakan kemampuan surgawi itu, dia mampu menjadi orang terkuat di antara mereka yang berada di bawah bentuk ke-9 dari tahap surgawi di Tanah Suci Dao Marsial. Selain itu, ia juga berhasil menjaga Sekte Pemujaan Api yang telah kehilangan pembangkit tenaga listrik mereka di bentuk ke-9 dari tahap surgawi Sein aman di bawah ancaman kedua sekte. Semua ini adalah rahasia yang disimpan Tang Xuan untuk dirinya sendiri. Dia tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang ini. Paling tidak, dia tidak akan memberitahu siapapun dari Sekte Pemujaan Api tentang ini. Waktu berlalu dengan cepat. Itu licin seperti pasir, membuatnya sulit untuk dipegang karena tergelincir melalui jari seseorang. Di dalam tingkat keempat dari 7 harta karun pagoda indah, Duan Lingtian tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Dia hanya fokus pada kultivasi. Selama waktu ini, Duan Lingtian mengalami terobosan, menemui rintangan, dan terus berkultivasi. Dengan kecepatan kultivasinya yang secepat kilat berkat akar spiritual bawaannya yang ungu dan aliran waktu di lantai 4 dari 7 harta karun pagoda indah, apa yang bisa menghalanginya? Bentuk kedua dari tahap Sein Celestial. Duan Lingtian sudah memiliki satu kaki di bentuk kedua dari Sein Celestial Stage sehingga tidak sulit baginya untuk membuat terobosan. Bentuk ketiga dari tahap Sein Celestial. Duan Lingtian terus menerobosnya. Bentuk keempat dari Sein Celestial Stage. Itu agak sulit, tetapi Duan Lingtian berhasil menerobos juga. Bentuk kelima dari tahap Sein Celestial. Jadi bagaimana jika itu jauh lebih sulit, Duan Lingtian masih berhasil membuat terobosan. Bentuk keenam dari Sein Celestial Stage. Duan Lingtian yang melayang bersila di udara di dalam tingkat keempat dari 7 harta karun pagoda indah tiba-tiba membuka matanya dan berseru, "Aku telah menerobos." Hanya dalam sekejap, aura besar dan kuat keluar dari tubuh Duan Lingtian. 2162 Duan Lingtian keluar dari kultivasi pintu tertutup. Saat aura besar dan kuat keluar dari tubuh Duan Lingtian, dia membuka matanya. Mereka bersinar sangat terang seolah-olah mereka adalah dua matahari kecil. Untung tidak ada orang di sekitar. Kalau tidak, mereka akan dibutakan oleh betapa cerahnya matanya. Saat cahaya di mata Duan Lingtian berangsur-angsur meredup, dia mau tidak mau mulai tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, sepertinya semua frustrasi dan kesedihan yang dia pendam telah menghilang. Ini karena dia telah berhasil menembus ke bentuk ke-6 dari tahap surgawi suci. Bentuk ke-6 dari Sein Celestial Stage juga dikenal sebagai bentuk jiwa surgawi. Tahap ini memungkinkan jiwa seseorang menjadi satu dengan alam semesta, memungkinkan jiwa seseorang untuk maju dan disempurnakan. Itu juga merupakan dasar dari bentuk ke-7 dari Sein Celestial Stage, bentuk penentang surga. Selain memiliki tubuh yang tidak lagi menua, ketika basis kultivasi saya berada di tahap kelima Sein Celestial Stage, saya dapat membuat celah di penghalang ruang antara dunia semu ini dan provinsi atas dengan menggunakan semua kekuatan saya dan pedang surgawi Jasper. Sekarang basis kultivasi saya berada di bentuk ke-6 dari Sein Celestial Stage. Aku seharusnya bisa membuat celah di penghalang ruang tanpa menggunakan Jasper Celestial Sword. Duan Lingtian berpikir dalam hati sebelum dia menegakkan tubuhnya dan mendarat di tanah. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu ketika saya berkultivasi secara tertutup. Dengan pemikiran ini, Duan Lingtian pergi mencari Penatua Huo. Tidak buruk, kamu telah menembus ke bentuk ke-6 dari tahap surgawi suci. Bentuk ke-6 dari Sein Celestial Stage berarti jiwa Anda akan menjadi satu dengan alam semesta dari alam duniawi ini. Jika Anda menggunakan serangan jiwa Anda, saya pikir tidak ada seorang pun di bawah bentuk ke-7 dari tahap surgawi yang bisa bertahan melawannya. Tetua Huo berkata begitu dia melihat Duan Lingtian. Serangan jiwa yang disebutkan Penatua Huo adalah serangan jiwa yang ditemukan Duan Lingtian di masa lalu dengan menggabungkan energi spiritualnya yang berevolusi dengan murid anehnya. Di masa lalu, Duan Lingtian sebagian besar menggunakan gerakan itu untuk mengganggu dan mengalihkan perhatian lawan-lawannya. Setelah mendengarkan Penatua Huo, Duan Lingtian menyadari bahwa serangan jiwanya telah menjadi jauh lebih kuat setelah dia menembus Sein bentuk ke-6 dari tahap surgawi,
bentuk jiwa surgawi. Penatua Huo, berapa lama saya berkultivasi dengan pintu tertutup? Inilah yang paling ingin diketahui Duan Lingtian. Dia ingin tahu berapa lama dia menghabiskan waktu dalam kultivasi tertutup. Lagi pula, jika dia terlalu lama, pemimpin sekte dari sekte pemujaan api mungkin sudah keluar dari kultivasi tertutupnya. Begitu pemimpin sekte dari sekte pemujaan api keluar dari kultivasinya yang tertutup, KR dan putri mereka pasti akan berada dalam bahaya. Ini bukan sesuatu yang ingin dia lihat. 3 tahun, Penatua Huo segera menjawab seolah-olah dia bisa mendengar desakan dalam suara Duan Lingtian. 3 tahun, setelah mendengar Penatua Huo, ekspresi Duan Lingtian berubah serius. Butuh waktu lama, dia tahu betul bahwa ketika Penatua Huo mengatakan 3 tahun, dia mengacu pada waktu di luar. 3 tahun di dunia luar adalah 3 dekade di lantai 4 pagoda indah 7 harta karun. 3 tahun, apakah menurutmu pemimpin sekte dari sekte pemujaan api telah keluar dari kultivasi tertutupnya? Ekspresi Duan Lingtian menjadi gelap. Saya harap dia tidak, lagi pula, untuk pembangkit tenaga listrik di panggungnya, tidak biasa bagi mereka untuk berkultivasi secara tertutup selama 8 hingga 10 tahun. Meskipun dia mencoba menghibur dirinya sendiri dengan pemikiran ini, dia masih merasa gelisah. Saat ini, yang ingin dilakukan Duan Lingtian hanyalah bergegas ke sekte pemujaan api untuk menyelamatkan KR dan putri mereka. Setelah itu, mereka harus memikirkan cara untuk kembali ke provinsi bawah tanah suci Bela Diri Dao. 3 tahun telah berlalu, Duan Lingtian takut klan iblis telah sepenuhnya menduduki provinsi bawah. Bagaimanapun juga, keluarga dan teman-temannya masih berada di provinsi bawah. Penatua Huo, saya harus meninggalkan tempat ini sekarang. Saya membutuhkan Anda untuk membimbing saya sehingga saya dapat menghindari formasi pembunuhan, kata Duan Lingtian kepada Penatua Huo. Dia bahkan tidak menunggu Penatua Huo untuk menanggapi sebelum dia meninggalkan pagoda indah 7 harta karun hanya dengan pikiran dan muncul di alam semu yang diciptakan oleh 3 iblis terkemuka. Duan Lingtian tidak bisa tidak merasa sedih muncul di alam semu lagi setelah 3 tahun. 3 iblis yang telah naik meninggalkan alam semu di belakang untuk membunuh begitu banyak pembangkit tenaga listrik alam provinsi Sein kita, manusia, telah kehilangan begitu banyak pembangkit tenaga listrik. Kita pasti akan dirugikan saat menghadapi klan iblis. Duan Lingtian berpikir dalam hati dengan berat hati. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian mengambil keputusan. Setelah meninggalkan tempat ini, aku akan pergi ke Sin City sebelum kembali ke sekte pemujaan api. Meskipun tidak ada yang lebih diinginkan Duan Lingtian selain kembali ke sekte pemujaan api secepat yang dia bisa untuk menyelamatkan KR dan putri mereka, dia merasa seperti berada di pin dan jarum ketika dia memikirkan fakta bahwa klan iblis telah menginvasi provinsi bawah, tetapi orang-orang di provinsi atas sama sekali tidak menyadarinya. Meskipun telah dikabarkan bahwa klan iblis mungkin telah menginvasi provinsi bawah tanah suci Dao Marsial dan kemungkinan akan segera menyerang provinsi atas, kebanyakan orang di provinsi atas hanya sedikit gugup. Setelah beberapa waktu, mereka bahkan tidak diganggu lagi. Namun, saya dapat memastikan sekarang bahwa klan iblis telah menginvasi tanah suci Bela Diri Dao, dan pemberhentian pertama mereka adalah provinsi bawah. Duan Lingtian berpikir dalam hati, semua orang di provinsi atas harus tahu tentang ini. Saya yakin semua orang sudah mengetahui tentang kematian para pembangkit tenaga listrik di dunia semu ini. Namun, mereka mungkin tidak tahu bahwa itu disebabkan oleh 3 iblis terkemuka. Untuk alasan ini, Duan Lingtian berencana pergi ke Sin City untuk mengungkapkan kebenaran sebelum dia kembali ke sekte pemujaan api. Semua orang di provinsi atas tanah suci Dao Marsial pantas mengetahui kebenaran. Ayo pergi. Suara Penatua Huo berdering di telinga Duan Lingtian untuk mengingatkannya agar pergi ke penghalang ruang antara alam semu dan provinsi atas. Setelah itu, Duan Lingtian menyimpan pagoda indah 7 harta karun dan bergerak. Tidak ada kekurangan pembangkit tenaga listrik di atas bentuk ketujuh dari tahap surgawi Sein yang meninggal di sini 3 tahun lalu. Pembangkit tenaga listrik itu pasti memiliki banyak sumber daya budidaya yang berharga di cincin tata ruang mereka. Sangat disayangkan bahkan cincin tata ruang mereka dihancurkan oleh formasi pembunuhan. Semua sumber daya budidaya telah menghilang begitu saja. Duan Lingtian menghela nafas ketika dia memikirkan hal ini. Setelah cincin tata ruang dihancurkan, wajar saja barang-barang yang disimpan di dalamnya dihancurkan juga. Di bawah bimbingan Penatua Huo, Duan Lingtian menghindari formasi pembunuhan demi formasi. Akhirnya,
dia mencapai area di dekat penghalang ruang angkasa. Pada saat ini, Duan Lingtian tampaknya telah menemukan sesuatu saat dia berteriak kaget. Ternyata, ketika Duan Lingtian tiba di dekat penghalang ruang angkasa, dia menemukan sejumlah besar darah kering. Berdasarkan teksturnya, jelas sudah ada selama beberapa tahun sekarang. Sepertinya orang-orang datang untuk menyelidiki kematian para pembangkit tenaga listrik itu. Aku khawatir mereka yang datang untuk menyelidiki telah mati juga. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lagi. Saya harap tidak banyak orang yang datang untuk menyelidiki. Jika tidak, alam provinsi Sein kita akan kehilangan kelompok pembangkit tenaga listrik lain pada atau di atas bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci. Duan Lingtian tahu betul bahwa orang yang mampu membuat celah di penghalang ruang angkasa setidaknya harus berada di bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci. Darah kering harus dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik di atau di atas bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci. Secara alami, Duan Lingtian tidak menyadari bahwa hanya 2 orang yang telah masuk ke dunia semu, dan mereka tidak mati meskipun mereka harus membayar harga yang mahal. Dia tidak akan menghela nafas jika dia menyadari hal ini. Pada titik tertentu, sebuah pedang muncul di tangan Duan Lingtian. Itu adalah pedang suci 1000 prasasti yang dia peroleh ketika dia baru saja tiba di kota dosa dari orang-orang aliansi kapak darat. Pergi, Duan Lingtian berpikir dalam hati saat Sun Sein Origin melonjak keluar dari tubuh Duan Lingtian seperti naga yang marah ke dalam tulisan inscription Sein Sword yang dia pegang di tangannya. Siu, pedang suci 1000 prasasti terbang sendiri dengan pedang hati berdaulat tahap ketiga dan menebas udara. Tiba-tiba, meninggal dunia, suara air mata terdengar di udara saat celah yang sangat kecil muncul di depan Duan Lingtian. Retakan itu kurang dari 1 kaki panjangnya. Sekarang basis kultivasi saya berada di bentuk ke-6 dari tahap Sein Celestial. Sun Sein Origin saya lebih kuat dari Sein Origin dari pembangkit tenaga listrik biasa di bentuk ke-6 dari Sein Celestial Stage. Namun, itu masih lebih lemah dibandingkan dengan Sein Origin dari pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-7 dari Sein Celestial Stage. Duan Lingtian menemukan ini dari serangannya. Ini juga membuktikan Penatua Huo benar ketika dia mengatakan bahwa Sun Force yang menyatu dengan tubuhnya tidak akan sekuat dia menjadi lebih kuat. Ketika Duan Lingtian berhasil melewati kesengsaraan surgawi di masa depan dan berhasil naik ke alam Devata, dia tidak akan lagi memiliki keunggulan dibandingkan orang-orang dengan basis kultivasi yang sama meskipun dia memiliki Sun Force. Sun Force hanya akan berdampak kecil pada kekuatannya. Sepertinya jika saya tidak menggunakan taktik pelahap dasar atau pedang surgawi Jasper, saya tidak akan bisa membuat celah di penghalang ruang dan kembali ke provinsi atas, pikir Duan Lingtian dalam hati. Ketika Duan Lingtian memikirkan hal ini, dia langsung mengeluarkan kemampuan surgawi tipe bantuan. Taktik melahap dasar, hanya dalam sekejap, banyak pusaran air muncul di sekitar Duan Lingtian saat mereka menyerap energi roh langit dan bumi di sekitarnya seperti lubang tanpa dasar. Tidak butuh waktu lama sebelum Sun Sein Origin milik Duan Lingtian dinaikkan hingga batasnya. Duan Lingtian berteriak, pergi. Pedang 1000 prasasti Sein di tangannya terbang keluar lagi. 2163 mengungkapkan dirinya kepada publik. Siu. Pedang 1000 prasasti Sein yang berisi Sun Sein Origin milik Duan Lingtian yang dinaikkan ke batas tertinggi terbang keluar di bawah kendali tahap ketiga dari metode kultivasi mental pedang Dao tertinggi, pedang hati yang berdaulat. Sepertinya itu bisa memotong apa saja. Meninggal dunia, suara sesuatu yang robek terdengar di udara. Hanya dalam sekejap mata, lubang asli di penghalang ruang yang belum ditutup menjadi lebih lebar. Panjangnya berubah dari kurang dari 1 kaki menjadi beberapa kaki. Duan Lingtian telah menggunakan serangan yang sama tetapi kekuatannya dinaikkan ke level lain oleh taktik pelahap dasar. Sudah waktunya untuk pergi, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri saat dia terbang melalui celah di penghalang ruang angkasa dan menghilang dari alam semu yang diciptakan oleh 3 iblis terkemuka. Saat itu gelap gulita ketika Duan Lingtian memasuki celah di penghalang ruang angkasa. Setelah beberapa saat, dia akhirnya melihat cahaya. Ketika dia bisa melihat dengan benar lagi, dia menemukan dia berada di tempat yang familiar. 3 tahun yang lalu, dia telah memasuki dunia semu dari sebuah lubang yang terletak di tempat ini. Saya keluar, aku akhirnya keluar. Meskipun Duan Lingtian tahu dia akan meninggalkan dunia semu, dia tidak bisa menahan perasaan bahagia seolah-olah dia telah diberi kesempatan kedua dalam hidup. Dia mulai tertawa keras. Hanya 3 tahun telah berlalu di dunia luar,
tetapi Duan Lingtian telah berkultivasi dengan rajin di lantai 4 dari 7 harta karun pagoda indah selama 30 tahun. Butuh waktu 30 tahun baginya untuk meningkatkan basis kultivasinya ke tempat seperti sekarang ini. Mulai hari ini dan seterusnya, saya tidak lagi harus menyembunyikan diri di tanah suci Dao Marsial. Saya Duan Lingtian, saya tidak lagi harus menggunakan penyamaran atau alias apapun. Duan Lingtian melepas jubah hitam panjang dan longgar yang dikenakannya dan menggantinya dengan jubah ungu. Setelah itu, dia melepaskan penyamarannya dan kembali ke penampilan aslinya. Alis berbentuk pedang dan mata berbintang. Tampan dan anggun, ini adalah penampilan sejati Duan Lingtian. Sekarang basis kultivasi Duan Lingtian berada di bentuk ke-6 dari tahap Saint Celestial Stage. Dia merasa dia tidak perlu takut selama lawannya bukan seorang kultivator di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage. Berapa banyak pembudidaya di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage yang ada di Dao Marsial Saint Land? Kota Dosa. Mata Duan Lingtian berkilauan seolah-olah dia baru saja mengingat sesuatu saat dia melihat ke selatan. Itu adalah arah di mana Sin City berada. So, Duan Lingtian bergerak seperti embusan angin saat dia menuju ke Sin City. Dia akhirnya berada di Sin City lagi setelah 3 tahun. Rasanya seolah-olah seumur hidup telah berlalu sejak dia ada di sana. Hanya 3 tahun telah berlalu di dunia luar sejak Duan Lingtian meninggalkan Sin City. Namun, sejak dia berkultivasi di lantai 4 dari Seven Treasures Exquisite Pagoda, sudah 3 dekade sejak dia terakhir di Sin City. Bahkan laut bisa berubah menjadi kebun murbei dalam 30 tahun. Wajar jika Duan Lingtian merasa seperti itu. Selain itu, Duan Lingtian telah kembali ke Sin City dalam suasana hati yang baik. Mungkin, itu karena dia tidak perlu bersembunyi dan bisa secara terbuka memasuki kota dosa dengan penampilan aslinya. Di Sin City, penampilan Duan Lingtian menarik perhatian banyak orang. Orang ini, sepertinya familiar. Ya, saya pikir saya pernah melihatnya sebelumnya, tetapi saya tidak ingat kapan atau di mana. Kurasa dia juga terlihat familiar. Duan Lingtian mendengar banyak komentar serupa di Sin City. Banyak orang mengira dia tampak familiar, tetapi mereka tidak dapat mengingat kapan atau di mana mereka pernah melihatnya sebelumnya. Duan Lingtian tidak terkejut. Lagi pula, wajar saja orang-orang ini menganggapnya akrab karena mereka telah melihat potretnya sebelumnya. 3 tahun yang lalu, ketika dia membunuh Penatua Xie Zong dari Sekte Kesetra Hitam, dia telah menimbulkan kemarahan Xie Kangsun, Raja Singa Emas, salah satu dari 4 Karmapa Agung di Sekte Kesetra Hitam. Xie Kangsun telah mencoba mencarinya kemana-mana dengan membagikan potretnya. Selain itu, dia juga berjanji untuk memberikan hadiah yang murah hati kepada mereka yang dapat memberikan informasi tentang lokasi Duan Lingtian. Orang-orang pasti akan melangkah maju dan berbicara jika mereka tahu mereka akan diberi hadiah. Duan Lingtian yakin orang-orang akan segera mengenalinya jika ini 3 tahun lalu. Mereka akan mengenalinya berdasarkan sosoknya jika dia tidak menyembunyikannya di bawah jubah hitam panjang dan longgar, apalagi jika dia tidak menyamarkan penampilannya. Pada saat itu, dia telah mengalami kegilaan diburu oleh banyak pembudidaya sekte di Sin City. So, Duan Lingtian terbang ke udara seperti roket tidak lama setelah dia memasuki kota Sin. Hanya dalam sekejap mata, dia melayang di udara di atas Sin City. Pada saat ini, salah satu pembudidaya tanpa sekte yang menemukan familiar Duan Lingtian tiba-tiba berteriak, "Saya ingat siapa dia sekarang. Dia Duan Lingtian, keajaiban dari Sekte Pemujaan Api. Dia membunuh putra Raja Singa Emas dari Sekte Kesetra Hitam. Duan Lingtian, kamu benar, dia Duan Lingtian. Saya masih membawa potretnya bersama saya. Lihat, itu wajah dan sosok yang sama." Duan Lingtian benar-benar mengungkapkan dirinya sendiri. Apakah aku sedang bermimpi? Mengapa Duan Lingtian secara terbuka berjalan-jalan? Duan Lingtian menghilang 3 tahun lalu. Banyak pembudidaya tanpa sekte telah membalikkan kota Sin hanya untuk menemukannya. Namun, itu semua sia-sia. Beraninya dia menunjukkan dirinya sekarang. Mungkin dia berpikir 3 tahun akan membuat kita melupakannya. Naif. Betapa naifnya. Banyak pembudidaya tanpa sekte mulai berdiskusi di antara mereka sendiri ketika mereka mengetahui siapa Duan Lingtian. Beberapa dari mereka menatapnya dengan mata yang bersinar dengan keserakahan. Mereka harus menghentikan diri mereka dari bergegas ke Duan Lingtian dan membawanya ke Xie Kangsun di Sekte Kesetra Hitam dan mengklaim hadiah yang mereka impikan. Namun, tidak ada yang mau menjadi orang pertama yang bergerak. "Salam,
Penduduk Sin City, saya Duan Lingtian. Duan Lingtian mulai berbicara saat dia melayang di udara di atas Sin City. Meskipun suaranya tidak keras, hampir semua orang di Sin City mendengarnya karena suaranya mengandung Sun Sein origin. Sebuah keributan segera terjadi. Duan Lingtian, nama ini terdengar familiar. Bagaimana mungkin itu tidak terdengar familiar? Duan Lingtian adalah anak ajaib dari Sekte Pemujaan Api. Raja Singa Emas dari Sekte Kesetra Hitam sedang mencarinya. Untuk menemukannya, Raja Singa Emas terus meningkatkan hadiah di kepalanya. Hadiahnya sangat tinggi sekarang. Petik 2. Itu dia. Apakah itu benar-benar dia? Aku merasa mereka adalah dua orang yang berbeda. Jika dia benar-benar Duan Lingtian, akankah dia benar-benar menunjukkan dirinya di Sin City secara terbuka? Petik 2. Apakah mereka orang yang sama atau tidak? Kita akan tahu setelah kita pergi ke sana untuk melihat apa yang terjadi. Suara itu datang dari pusat kota, ayo pergi. 3/5. Pernyataan serupa dapat terdengar di seluruh Sin City. Sementara itu, banyak tokoh terbang keluar dari berbagai tempat di Sin City. Semuanya berbagi tujuan yang sama. Pusat kota dosa. Ini benar-benar Duan Lingtian. Penampilan dan sosoknya cocok dengan potret itu. Bukankah dia terlalu berani? Dia berani menunjukkan dirinya di Sin City. Bukankah dia takut mati? Apakah dia gila? Dia pasti menderita selama 3 tahun terakhir karena diburu oleh Raja Singa Emas dari Sekte Kesetra Hitam. Semakin banyak orang berkumpul di pusat kota dosa. Mereka semua mengenali Duan Lingtian sebagai orang yang Xie Kangsun, Raja Singa Emas dari Sekte Kesetra Hitam, telah memberikan hadiah. Dia adalah Duan Lingtian, keajaiban dari Sekte Pemujaan Api. Tiba-tiba, suara tawa terdengar di udara dari jauh saat perlahan-lahan semakin dekat. Duan Lingtian, aku tidak mengharapkanmu untuk mengungkapkan dirimu, karena kamu di sini, ikut denganku untuk melihat Raja Singa Emas dari Sekte Kesetra Hitam. Dia sangat ingin bertemu denganmu. Seorang pria parubaya dengan sosok kokoh muncul. Api sepertinya menyelimuti tubuhnya saat dia terbang menuju Duan Lingtian seperti bola api. Ini Kong Zhen. Banyak pembudidaya tanpa sekte mengenali pria parubaya itu. Kong Zhen, orang yang berada di peringkat ke-93 di peringkat orang suci tertinggi. Sebuah pembangkit tenaga listrik di bentuk kelima dari Sein Celestial Stage. Itu dia. Ini benar-benar Kong Zhen. Dia berada di bentuk kelima dari tahap Sein Celestial dan berada di peringkat ke-93 di peringkat Sein tertinggi. Petik 2. Aku tidak berharap dia bergerak lebih dulu. Seorang kultivator tanpa sekte berseru ketika dia melihat Kong Zhen mendekati Duan Lingtian. Sebagai keajaiban Sekte Pemujaan Api, bakat bawaan Duan Lingtian cukup tinggi. Namun, saya tidak berpikir basis kultivasinya telah meningkat banyak. Hanya 3 tahun telah berlalu, apalagi, selama ini, dia telah diburu oleh Raja Singa Emas. Di mana dia akan menemukan waktu untuk berkonsentrasi pada kultivasi. Petik 2. 3 tahun yang lalu, dia berada ratusan dan ribuan mil jauhnya untuk menjadi tandingan Lord Kong Zhen. Setelah 3 tahun, akan lebih mustahil baginya untuk menjadi tandingan Lord Kong Zhen, terutama karena dia tidak punya waktu untuk mengolah. Aku juga berpikir begitu, lagi pula, Kong Zhen berada di bentuk kelima dari tahap surgawi suci. 2164 berita palsu. Banyak pembudidaya tanpa sekte berdiskusi di antara mereka sendiri ketika Kong Zhen muncul. Berdasarkan percakapan mereka, sepertinya sebagian besar dari mereka mengira Duan Lingtian akan ditangkap oleh Kong Zhen untuk melihat Raja Singa Emas, Xie Kangsun, di Sekte Kesetra Hitam. Dia ditakdirkan, hadiah yang Xie Kangsun, Raja Singa Emas, janjikan lebih dari cukup untuk menggoda pembangkit tenaga listrik di bentuk kelima dari tahap surgawi suci. Sayang sekali kedua senjata Super Sein yang dia miliki diambil oleh penatua tertinggi dari Sekte Kesetra Hitam. Jika tidak, Kong Zhen akan mendapatkan lebih dari sekadar hadiah yang dijanjikan Raja Singa Emas. Dia pasti bisa mendapatkan 2 senjata Super Sein. Anda terlalu memikirkannya. Jika Duan Lingtian memiliki senjata Super Sein, apakah menurutmu Kong Zhen akan dapat meletakkan tangannya di atasnya? Tepat sekali. Meskipun Sin City telah kehilangan cukup banyak pembangkit tenaga listrik di dan di atas bentuk ke-7 dari Sein Celestial Stage, masih ada beberapa dari mereka di sekitarnya. Mereka akan bertindak lebih dulu jika Duan Lingtian masih memiliki senjata Super Sein. Ya, senjata Super Sein, tentu saja, merupakan godaan besar.
Ketika Duan Lingtian mendengar diskusi mereka, dia tercengang. Kapan penatua tertinggi dari Sekte Kesetra Hitam mengambil senjata Super Saiyan saya? Dia bahkan melihat ke dalam cincin tata ruangnya untuk memastikan tablet segel iblis masih ada di sana. Duan Lingtian bingung. Siapa yang menyebarkan rumor ini? Berdasarkan percakapan para pembudidaya tanpa sekte, sepertinya mereka mempercayai rumor itu. Duan Lingtian telah mendengar tentang penatua tertinggi Sekte Kesetra Hitam. Dia tahu penatua tertinggi adalah pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci dan berada di peringkat kedua di peringkat orang suci tertinggi, tempat di bawah orang terkuat di tanah suci Dao Marsial, Ni Wutian. Dia bahkan belum pernah melihat penatua tertinggi dari Sekte Kesetra Hitam. Bagaimana rumor tentang penatua tertinggi yang merebut senjata Super Saiyan mulai beredar. Duan Lingtian menganggap seluruh masalah ini aneh. Duan Lingtian, tentu saja, tidak menyadari bahwa penatua tertinggi Sekte Kesetra Hitam telah mengeluarkan pernyataan 6 bulan lalu yang menyatakan bahwa dia telah memaksa Duan Lingtian untuk menyerahkan senjata Super Saiyan kepadanya. Dia mengatakan Duan Lingtian telah menyembunyikan senjata Super Saiyan dan dia berhasil mendapatkannya dengan mengancam akan membunuh oleh Duan Lingtian. Bahkan ada desas-desus bahwa penatua tertinggi Sekte Kesetra Hitam telah bersumpah untuk membuktikan kebenaran kata-katanya. Karena pernyataan itu telah dikeluarkan oleh Sekte Kesetra Hitam, wajar saja jika orang-orang tidak meragukan kata-kata mereka. Tentu saja, ada beberapa orang yang meragukan kebenaran pernyataan itu. Namun, begitu Xie Kangsun, Raja Singa Emas dari Sekte Kesetra Hitam, mengurangi hadiah-hadiah yang dia berikan di kepala Duan Lingtian, orang-orang yang memiliki keraguan langsung diyakinkan. Pada awalnya, orang-orang ragu untuk melakukan sesuatu meskipun Raja Singa Emas terus meningkatkan hadiahnya. Pada saat itu, rumor beredar bahwa Duan Lingtian memiliki senjata Super Saiyan. Bagaimana mungkin ada hadiah yang lebih berharga daripada 2 senjata Super Saiyan? Itulah mengapa tidak ada yang peduli dengan hadiah yang dia berikan pada Duan Lingtian. Namun, begitu mereka mengetahui bahwa Duan Lingtian telah kehilangan senjata Super Saiyan, mereka menjadi tertarik dengan hadiah yang dijanjikan Xie Kangsun. Tak seorang pun akan mengira penatua tertinggi Sekte Kesetra Hitam telah berbohong tentang merebut senjata Super Saiyan dari Duan Lingtian untuk mencegah orang lain mendapatkannya. Dia telah membuat rencana yang cerdas dan meminta Xie Kangsun untuk mengurangi hadiah untuk membuat rumor itu lebih meyakinkan. Kong Zhen hanya beberapa meter dari Duan Lingtian ketika Duan Lingtian berkata dengan dingin, "Berhenti di sana." Duan Lingtian telah berbicara begitu tiba-tiba sehingga mengejutkan Kong Zhen sejenak, menyebabkan dia berhenti bergerak tanpa sadar. Sebelum Kong Zhen sadar kembali, Duan Lingtian berkata lagi, "Jika kamu mendekat, kamu harus menanggung akibatnya." Suaranya dingin dan penuh dengan kepastian, dan kata-katanya sangat mendominasi. Semua orang terdiam ketika mereka mendengar kata-kata Duan Lingtian. "Ya dewa, apakah Duan Lingtian gila? Dia berani menantang Tuan Kong Zhen. Menurut pendapat saya, dia ingin membuat marah Lord Kong Zhen sehingga Lord Kong Zhen akan membunuhnya. Dalam hal ini, dia tidak harus menghadapi Raja Singa Emas dari Sekte Kesetra Hitam." Aku juga berpikir begitu. Raja Singa Emas tidak akan membiarkannya mati dengan mudah. Dia pasti akan menyiksanya terlebih dahulu. Bagaimanapun juga, Xie Zong adalah satu-satunya putra Raja Singa Emas. Banyak orang menatap Duan Lingtian dengan ngeri. Banyak dari mereka mengira Duan Lingtian sengaja mencari kematian. Namun, apakah Duan Lingtian benar-benar mencari kematian? Kong Zhen mencibir. Sedikit kebencian bisa terlihat di matanya ketika dia melihat Duan Lingtian. "Duan Lingtian, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan menukarmu dengan hadiah yang dijanjikan Raja Singa Emas. Aku bahkan akan meminta izin dari Raja Singa Emas untuk melihat saat dia menyiksamu sampai mati." Berdasarkan kata-katanya, dia yakin Duan Lingtian akan mati karena dia tidak berpikir Raja Singa Emas akan membiarkan Duan Lingtian pergi. "Ini terakhir kalinya aku mengatakan ini, kamu harus menanggung konsekuensinya jika kamu mendekat." Duan Lingtian berkata, kesal, ketika dia melihat Kong Zhen terbang ke arahnya meskipun sudah diperingatkan. Suaranya sangat dingin. "Tanggung dengan konsekuensinya. Saya ingin melihat apa yang membuat Anda berpikir Anda bisa mengatakan kata-kata sombong seperti itu." Kong Zhen mencibir saat Sein Origin mulai keluar dari tubuhnya. Jubahnya mulai berkibar di udara. Pada saat berikutnya, dia bergerak dan menerkam Duan Lingtian. Kong Zhen hanya memiliki satu tujuan dalam pikirannya.
Dia ingin menangkap Duan Lingtian dan membawanya ke Raja Singa Emas di Sekte Kesetra Hitam dan mengklaim hadiahnya. Mencari kematian. Ketika Duan Lingtian melihat Kong Zhen tidak mengindahkan peringatannya, kilatan terlihat di mata kirinya. Itu adalah murid aneh. Serangan jiwa melesat dengan kecepatan yang sangat cepat dalam bentuk naga suci ke arah Kong Zhen. Begitu Duan Lingtian menyerang, Kong Zhen tampaknya telah menemukan sesuatu saat ekspresinya berubah drastis. Oh tidak, itu adalah ekspresi terakhir yang dia miliki dalam hidupnya. Sebelum Kong Zhen bisa bereaksi, serangan jiwa dalam bentuk naga suci telah mencapainya, menusuk jiwanya tanpa meninggalkan bekas fisik di tubuhnya. Basis kultivasi Duan Lingtian saat ini berada di bentuk ke-6 dari tahap surgawi suci. Peningkatan dari bentuk kelima Saint Celestial Stage ke bentuk ke-6 dari Saint Celestial Stage lebih dari sekadar peningkatan Saint Origin, sebagian besar peningkatan ada pada jiwa seseorang. Bentuk ke-6 dari Saint Celestial Stage juga dikenal sebagai bentuk jiwa surgawi. Menerobos ke tahap ini akan memungkinkan jiwa seseorang untuk berkembang dan menjadi satu dengan alam semesta. Oleh karena itu, jiwa Duan Lingtian jauh lebih kuat daripada Kong Zhen yang hanya berada di bentuk kelima dari tahap surgawi suci. Serangan jiwanya dengan mudah membunuh Kong Zhen. Di bawah pengawasan semua orang, Kong Zhen yang terbang menuju Duan Lingtian tiba-tiba berhenti bergerak dan jatuh dari langit. Bang! Tubuh Kong Zhen mendarat dengan suara keras. Adegan ini menyebabkan banyak ekspresi pembudidaya tanpa sekte berubah. Mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi memandang Duan Lingtian seolah-olah mereka telah melihat hantu. Bagaimana Duan Lingtian menjadi begitu kuat? Kong Zhen berada di bentuk kelima dari tahap Saint Celestial dan berada di peringkat ke-93 di peringkat tertinggi Saint. Petik 2. Saya tidak melihat Duan Lingtian bergerak, tetapi Kong Zhen jatuh dari langit seolah-olah dia kehilangan kendali atas tubuhnya dan jatuh ke kematiannya. Kau tidak melihatnya bergerak. Apakah Anda tidak merasakan aura jiwa Duan Lingtian? Dia telah menggunakan serangan jiwa. Serangan jiwa, mustahil. Saya tidak berpikir Duan Lingtian tahu cara menggunakan serangan jiwa. Kamu pasti salah. Berdasarkan percakapan para pembudidaya sekte, dapat dilihat beberapa dari mereka berpikir kematian Kong Zhen tidak ada hubungannya dengan Duan Lingtian, dan beberapa yakin Duan Lingtian telah membunuh Kong Zhen. Ada perpecahan dalam pendapat mereka. Duan Lingtian mengabaikan keributan di sekitarnya saat dia menusuk jarinya untuk mengambil darah. Setetes darah melayang di udara. Duan Lingtian bersumpah dengan sumpah hukuman kilat. Banyak pembudidaya sekte melihat tindakan Duan Lingtian. Di bawah pengawasan yang lain, Duan Lingtian mulai bersumpah atas sumpah hukuman kilat. Hari ini, aku, Duan Lingtian, bersumpah jika aku berbohong, aku akan dibunuh oleh hukuman kilat. Pada saat ini, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. 2165 Apakah Duan Lingtian pria berjubah hitam? Duan Lingtian tidak mengungkapkan alasan dia bersumpah pada sumpah hukuman kilat, menyebabkan para pembudidaya tanpa sekte menunggu dengan napas tertahan saat mereka menunggunya untuk terus berbicara. Semua perhatian mereka tertuju pada Duan Lingtian. Mereka ingin tahu tentang alasan dia bersumpah pada sumpah hukuman kilat. Apa yang ingin dikatakan Duan Lingtian? Dia bahkan bersumpah pada sumpah hukuman kilat untuk membuktikan kebenaran kata-katanya. Petik 2. Apakah dia bermaksud bersumpah dengan sumpah hukuman kilat untuk membuktikan bahwa dia tidak lagi memiliki senjata Super Saiyan? Tidak perlu baginya untuk melakukan ini. Bagaimanapun, Penatua tertinggi Sekte Kesetra Hitam telah membicarakannya. Bahkan saat itu, ada beberapa orang yang ragu. Ini berbeda jika Duan Lingtian bersumpah pada sumpah hukuman kilat. Banyak pembudidaya tanpa sekte mulai berspekulasi di antara mereka sendiri. Sayangnya, tidak ada tebakan mereka yang benar. Sementara itu, Duan Lingtian mulai berbicara lagi. 3 tahun lalu, di utara Sin City, gudang harta karun yang diduga ditinggalkan oleh 3 celestial terkemuka telah membunuh banyak pembangkit tenaga listrik. Pada titik ini, banyak pembudidaya tanpa sekte bingung. Mereka semua tahu tentang masalah ini, jadi mengapa Duan Lingtian membicarakannya? Mengapa Duan Lingtian membicarakan hal itu? Apakah ada kebutuhan baginya untuk bersumpah pada sumpah hukuman kilat hanya untuk ini? Saya tidak berpikir ada orang di provinsi atas yang tidak tahu tentang ini. Petik 2. Duan Lingtian terus berkata, 3 pembangkit tenaga listrik itu adalah iblis terkemuka dari klan iblis yang selamat dari perang manusia iblis. Untuk bertahan hidup, mereka bersembunyi di benua fana dan berkultivasi perlahan. Ketika Duan Lingtian selesai berbicara,
ekspresi para pembudidaya tanpa sekte segera berubah. Klan Iblis, pembangkit tenaga yang menciptakan ruang itu adalah iblis terkemuka. Apakah ini benar? Duan Lingtian telah bersumpah pada sumpah hukuman kilat. Dia tidak terbunuh oleh hukuman kilat. Ini membuktikan bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Ya dewa, tidak terpikir olehku bahwa jebakan itu ditinggalkan oleh iblis. Sebelumnya banyak orang bertanya-tanya mengapa pembangkit tenaga listrik memiliki begitu banyak waktu untuk membuat jebakan untuk merugikan generasi mendatang. Masuk akal sekarang bahwa Duan Lingtian mengatakan itu adalah jebakan yang dibuat oleh iblis. Petik 2. Tidak ada yang meragukan kata-kata Duan Lingtian sejak dia bersumpah pada sumpah hukuman kilat. Selain itu menjawab banyak pertanyaan yang diajukan orang. Duan Lingtian terus berkata, ketika Tanah Suci Bela Diri Dao dibagi menjadi dua, mereka membentuk sebuah formasi di provinsi atas dan bawah Tanah Suci Bela Diri Dao. Formasi di provinsi bawah akan diaktifkan secara otomatis setelah itu, merasakan ki iblis murni dari klan iblis yang berasal dari Tanah Pengasingan. Aktivasi formasi di provinsi bawah kemudian akan memicu formasi di provinsi atas, membuka pintu masuk ke ranah yang mereka buat. Mereka melakukan ini untuk memikat pembangkit tenaga manusia di dalam. Para kultivator di bawah bentuk keempat dari Saint Celestial Stage adalah orang-orang yang beruntung karena tersingkir karena semua yang tersisa di alam terbunuh. Nada suaranya berangsur-angsur berubah serius saat dia berbicara. Meskipun Duan Lingtian tidak tahu pembangkit tenaga listrik itu, sebagai sesama manusia, dia juga berduka atas kematian mereka. Saya melihat, jika itu masalahnya, ini berarti klan iblis telah menginvasi provinsi bawah Tanah Suci Dao Martial, kan? Ekspresi para pembudidaya tanpa sekte berubah lagi. Beberapa dari mereka bahkan meminta konfirmasi lebih lanjut kepada Duan Lingtian. Duan Lingtian mengangguk ketika dihadapkan dengan pertanyaan dan tatapan membara dari kerumunan. Tepat sekali, klan iblis telah menginvasi provinsi bawah 3 tahun lalu. Tidak ada keraguan tentang ini. Jika saya berbohong, saya akan terbunuh oleh hukuman kilat, kata Duan Lingtian dengan muram. Para pembudidaya tanpa sekte mulai panik ketika mereka mendengar kata-kata Duan Lingtian. Mereka tidak meragukannya karena dia telah bersumpah pada sumpah hukuman pencahayaan. Klan iblis telah menginvasi Tanah Suci Dao Martial lagi. Di masa lalu, tentu saja, ada orang yang menebak dengan benar. Mereka mengira ada robekan di penghalang ruang antara Tanah Suci Dao Martial dan Tanah Pengasingan. Mereka mengira klan iblis telah menginvasi Tanah Suci Dao Martial lagi ketika formasi transportasi antar provinsi di provinsi atas berhenti bekerja. Namun, itu semua spekulasi. Kebanyakan orang di provinsi atas hanya merasa gugup untuk sementara waktu sebelum mereka kembali ke kehidupan sehari-hari mereka dan melupakan masalah itu. Namun, seseorang bersumpah pada sumpah hukuman kilat hari ini bahwa klan iblis memang telah menyerbu provinsi bawah. Apalagi orang itu tidak terbunuh oleh sumpah hukuman kilat. Ini cukup untuk membuktikan orang itu tidak berbohong. Klan iblis ada di sini. Sial, apakah ini berarti akan ada era manusia iblis yang baru? Iblis terkemuka masih menyimpan dendam bahkan sebelum mereka naik. Mereka bahkan meninggalkan jebakan untuk membunuh begitu banyak pembangkit tenaga manusia. Jika klan iblis menyerang provinsi atas, aku khawatir akan lebih sulit bagi kita untuk membunuh mereka karena hilangnya begitu banyak pembangkit tenaga manusia. Klan iblis menginvasi provinsi bawah 3 tahun lalu, tetapi mereka belum menginvasi provinsi atas. Mereka harus menunggu kesempatan untuk melakukannya. Mungkin, mereka ingin memperkuat cengkeraman mereka di provinsi bawah sebelum menyerang provinsi atas. Aku khawatir itu tidak akan lama sebelum klan iblis menyerang provinsi atas. Para pembudidaya tanpa sekte panik setelah mereka mendengar kata-kata Duan Lingtian. Seorang kultivator tanpa sekte bertanya dengan keras, Duan Lingtian, bagaimana Anda tahu tentang ini? Suaranya sangat keras, menenggelamkan suara para pembudidaya tanpa sekte lainnya. Mereka semua terdiam ketika mendengar pertanyaan pembudidaya tanpa sekte ini. Mereka semua menoleh untuk melihat Duan Lingtian. Memang, bagaimana Duan Lingtian mengetahui semua ini? Mereka tidak meragukan kata-kata Duan Lingtian karena sumpah hukuman kilat, tetapi mereka sangat ingin tahu tentang bagaimana dia menemukan informasi ini. Mata Duan Lingtian berbinar saat dia berkata terus terang, bagaimana saya tahu? Aku tahu karena aku memasuki jebakan yang ditinggalkan oleh ketiga iblis terkemuka 3 tahun lalu. Saya satu-satunya yang selamat, selain dari para pembudidaya di bentuk keempat dari tahap surgawi suci yang dieliminasi. Petik 2.
Ada keributan begitu Duan Lingtian selesai berbicara. Ada banyak pembudidaya sekte yang meragukan kata-kata Duan Lingtian kali ini. Apakah kamu mengatakan kamu memasuki jebakan yang dibuat oleh 3 iblis terkemuka 3 tahun lalu, berhasil lulus ujian, dan selamat? Apa Anda sedang bercanda? Sejauh yang saya tahu, semua orang di bawah bentuk keempat dari tahap Saint Celestial telah dieliminasi. Apakah Anda mengatakan bahwa basis kultivasi Anda 3 tahun lalu berada di atau di atas bentuk keempat dari tahap Saint Celestial? Jika saya tidak salah, kekuatan Anda, pada waktu itu, hanya pada bentuk ketiga dari tahap surgawi, kan? Sekelompok pembudidaya tanpa sekte menanyai Duan Lingtian. Aku mengerti keraguanmu. Mungkin jika saya mengungkapkan identitas saya yang lain, Anda tidak akan meragukan saya lagi, kata Duan Lingtian. Identitas lain. Identitas apa? Banyak pembudidaya tanpa sekte mengerutkan kening. Mereka tidak tahu apa yang dimaksud Duan Lingtian. Pada saat ini, Duan Lingtian mengangkat lengannya dan mengeluarkan jubah hitam panjang dan mengenakannya. Jubah itu menyembunyikan wajah dan sosoknya. Ini adalah jubah yang dia kenakan ketika dia dikenal sebagai pria berjubah hitam. Hitam, pria berjubah hitam. Para pembudidaya tanpa sekte terkejut ketika mereka melihat ini. Bukankah ini pria berjubah hitam yang menjadi terkenal di Sin City 3 tahun lalu? Jika saya tidak salah, pria berjubah hitam itu muncul setelah Duan Lingtian membunuh Xie Zong, putra Raja Singa Emas. Apakah ini berarti Duan Lingtian adalah pria berjubah hitam? Jika ini benar, maka itu berarti Duan Lingtian tidak meninggalkan Sin City sama sekali. Dia hanya mengubah identitasnya sehingga tidak ada yang bisa mengidentifikasi dia. Tidak terlintas dalam pikiran saya bahwa Duan Lingtian adalah pria berjubah hitam. Kedengarannya sangat konyol. Semua pembudidaya tanpa sekte terkejut ketika mereka melihat Duan Lingtian mengenakan jubah hitam. Tidak banyak orang yang mempertanyakan kebenaran kata-katanya. Lagi pula, jika Duan Lingtian adalah pria berjubah hitam, masuk akal bahwa tidak ada yang akan mengenalinya ketika dia memasuki perangkap yang ditinggalkan oleh 3 iblis terkemuka. Mereka tahu betul bahwa berjubah hitam telah memasuki perangkap dan tidak tersingkir. Duan Lingtian, karena Anda adalah pria berjubah hitam dan Anda berhasil bertahan hidup, mengapa Anda tidak memberitahu semua orang sebelumnya bahwa klan iblis telah menginvasi tanah suci Dao Marsial? Ya, tidakkah kamu tahu bahwa semakin cepat kamu memberitahu kami, semakin cepat kami dapat mempersiapkan invasi mereka? Petik 2. Duan Lingtian, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Banyak orang mulai mengkritik keras Duan Lingtian seolah-olah dia yang harus disalahkan jika iblis berhasil memusnahkan umat manusia. Duan Lingtian mencibir, bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak baru saja keluar hari ini? Kamu baru keluar hari ini. Banyak orang tercengang ketika mendengar kata-kata Duan Lingtian. Segera setelah itu, seorang kultivator tanpa sekte membalas, tidak mungkin. Tetua tertinggi Sekte Kesetra Hitam merilis pernyataan 1 tahun yang lalu bahwa dia telah mengambil senjata Super Saiyan Anda. Bagaimana mungkin kamu baru keluar hari ini?